Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Minggu ya, tanggal 19 Oktober 2025. Sebentar lagi 11 hari lagi kita akan dapat data penting di penghujung tahun, di penghujung bulan ini ya teman-teman, di mana The Fed tentu saja akan mengumumkan tentang pemangkasan suku bunga. Kemudian kita juga setelahnya akan dapat rilis data untuk weekly dan juga monthly closing seperti itu, dan akan sangat-sangat krusial untuk kita perhatikan kemana pergerakan dari market Bitcoin. Nah, sementara ya dari progres Bitcoin, kalau kita perhatikan di weekly time frame, besok kita akan ada closing weekly, dan so far pergerakannya nggak terlalu bagus sih. Ini kalau Bitcoin seandainya bisa diperbaiki sedikit movingnya ya, kira-kira bisa sampai ke 118.000 atau 119.000, ini akan menjadi closing weekly yang bagus. Cuman sejauh ini Bitcoin masih bertahan di 107.000, belum terlalu ada movement yang gimana-gimana. Menurut saya hari Minggu ini masih ada kesempatan untuk market sedikit memperbaiki posisinya. Sementara itu, Bitcoin dominance sometimes memang masih mengalami kenaikan, tapi kalau kita melihat dari data sejak kemarin, Bitcoin dominance ini pelan-pelan udah mulai turun. Ya, yang tadinya altcoin ini pada nggak gerak, hari ini lumayan sih ada sedikit movement ya. Aster, kemudian ENA juga lumayan untuk kenaikannya, tapi beberapa yang lain belum terlalu ada banyak pergerakan yang signifikan. Seperti itu. Jadi kondisi dari market menurut saya ini masih bakalan menarik buat kita perhatikan sampai ada closing besok gitu. Sementara itu kalau kita lihat dari kalender ekonomi, untuk minggu depan ya, itu terhitung dari 20 Oktober hari Senin, kita akan mulai dapat data-data penting. Dari Cina akan ada data GDP, dari Amerika Serikat ini masih shutdown gitu. Beberapa data cenderung masih ketunda karena memang di berbagai sektor ya itu masih meliburkan karyawan mereka karena Amerika Serikat belum menemukan kesepakatan terkait dengan platform hutang. Jadi Amerika Serikat masih dinyatakan shutdown. Impactnya adalah ya banyak pegawai yang libur ya, sehingga rilis data dari Amerika Serikat ini banyak yang ketunda gitu. Kalau kita lihat sih untuk minggu depan, ini datanya dari Amerika Serikat aja ya, itu ada initial jobless claim, tapi hari Kamis, tanggal 23 Oktober nanti. Kemudian akan ada data dari Vice Chair Supervision Bar, akan speech juga. Penjualan rumah lama juga akan rilis di hari Kamis. Sementara kalau untuk hari Jumatnya di Amerika Serikat itu ada data CPI and core CPI inflation. Mulai penting datanya, dan data PPI belum rilis. Oke, itu sih hari Kamis ada initial jobless claim, hari Jumatnya ada data inflasi, CPI, dan core CPI. Itu untuk data Amerika Serikat minggu depan, ya terhitung dari besok tanggal 20. Kemudian kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, ini adalah tools yang dipakai buat mengukur seberapa besar persentase The Fed akan rate cut atau cut rate di tanggal 30 Oktober, ya itu adalah sebanyak 94,8%. Artinya ya kemungkinan besar lah The Fed akan rate cut di akhir bulan. Kemudian untuk akhir tahun juga di bulan Desember nanti, kemungkinan The Fed masih akan melakukan rate cut ini sebesar 93,5%. Jadi cukup besar possibility-nya. Moga-moga di fase ketika The Fed ini mulai rate cut ya, ini market bisa kembali menerimanya dengan positif gitu. Kemudian kalau kita lihat dari datanya CoinGlass maksudnya. Kalau kita lihat dari bagian likuidasi ya, per hari kemarin itu lumayan gede loh jumlah yang kena liquid gitu ya. Tapi ini datanya udah di reset kembali. Likuidasi dalam 24 jam terakhir itu sekitar 142 juta US dollar ya, dari long ataupun short position.
Kemudian kalau kita lihat dari data liquidation heat map-nya, sekarang Bitcoin itu punya beberapa level resistance dan juga support penting. Untuk area supportnya itu ada di level 106.000, sementara resistance-nya ada di 108.000. Di antara range tersebut ini lumayan solid dan kokoh sih untuk area support dan resistance-nya. Seperti itu. Untuk berita terbaru, Donald Trump salahkan Cina, ungkap nasib tarif dari 100% ini ya, di mana katanya Donald Trump ini kemungkinan tidak akan tidak akan melakukan pemberlakuan tarif 100% yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sudah mereda tensinya dengan Cina dan berencana untuk bertemu kemudian gitu. Proyeksinya sih sampai akhir bulan Oktober ini. Beberapa rumor mengatakan di hari Kamis, ada yang bilang di Jumat minggu depan gitu. Tapi mana yang benar kita belum tahu secara pasti ya. Beberapa rumor mengatakan seperti itu. Moga-moga sih nanti ketika pertemuan mereka terjadi tidak menyebabkan market kembali rontok. Moga-moga adalah sebuah good news. Jadi sebenarnya tensi dari Cina dan Amerika Serikat yang sudah mereda ini harapannya bisa berdampak lebih baik gitu. Sebelumnya Trump sudah bertemu dengan Presiden Putin dari Rusia, membicarakan juga tentang kondisi geopolitik sekarang, di mana kondisi sebenarnya sudah mulai adem ayem. Cuman masalahnya Amerika Serikat dan Cina ini masih sangat ngotot satu sama lain gitu. Cina pengen Cina pengen independen sendiri, Amerika pengen mempertahankan hegemoninya gitu. Jadi dua kekuatan besar ini saling bertabrakan. Impact-nya ya lumayan signifikan untuk market. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman juga untuk melihat data dari Glassnode. Ini data on-chain ya. Kita dapat data on-chain, menurutku cukup bagus data yang dilaporkan terkait dengan kondisi market dari semingguan terakhir. Jadi ini kayak report gitu, sejak semingguan terakhir gimana sih performance dari kondisi market ya, khususnya kalau dilihat dari data on-chain. Kita lihat dari bagian summary-nya aja. Untuk Bitcoin yang terpantau ya, mentok sampai level 126.000 kemarin. Setelah itu ada 19 miliar US dollar terlikuidasi dari futures market. Ya, setelah itu membawa pergerakan Bitcoin turun sampai 117.000 sampai 118.000. Ini membuat kepanikan terhadap market gitu, menyebabkan sampai hari ini pun pergerakan Bitcoin juga belum terlalu naik secara signifikan karena market juga masih khawatir dengan potensial sell off yang masih bisa berlanjut ke depannya gitu. Sementara itu secara data on-chain menunjukkan bahwa long-term holder sudah mulai melakukan distribusi semenjak bulan Juli dan inflow pada ETF itu weaker atau mengalami pelemahan ya selama minggu-minggu ini gitu. Artinya adalah demand dari ETF memang secara overall itu turun. Ya, karena yaitu ketidakpastian dari market ya. Kemarin juga ada rumor Binance yang bekerjasama dengan Wintermute untuk melakukan sell off. Kemudian dari makroekonomi kita melihat ada tensi yang menegang antara Cina dan Amerika Serikat, dan government shutdown juga memperparah kondisi tersebut, sehingga investor-investor ini yang sebelumnya berfokus pada aset-aset berisiko tiba-tiba shifting dengan begitu cepatnya, dengan begitu dramatis ya, menyebabkan flash out terjadi pada market semingguan terakhir seperti itu. Kemudian juga dari data terbaru di option market, interest and volume dikabarkan rebound cepat ya, di mana permintaan kembali volatil di market derivatif ya. Saat ini mayoritas menunjukkan bahwa mereka sedang flip dari yang sebelumnya bullish tiba-tiba menjadi bearish gitu. Itu sih data dari on-chain, dari yang sebelumnya market euforia tiba-tiba menjadi fragility atau rapuh ya. Dari market yang sebelumnya itu kayak hore, senang gitu ya, market bullish, akan ada red cut, Oktober dan lain sebagainya. Tiba-tiba hanya dalam persekian menit saja tensi market yang sebelumnya sangat tinggi tiba-tiba melemah. Yang tadinya semangat tiba-tiba ya galau, teman-teman.
gitu. Dan kalau kita melihat dari data on-chain, sebenarnya pergerakan dari Bitcoin ini masih menunjukkan di level yang sangat bagus. Secara liquidity masih oke, secara penurunan especially pada Bitcoin sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, tapi memang dari trendline yang warna merah magenta ini menunjukkan Bitcoin sudah turun di bawahnya. Artinya apa? Artinya memang Bitcoin lagi coba testing ke area support di trendline berwarna biru, di mana ini adalah cost basis distribution quantities. Ya itu teman-teman. Jadi data atau matriks rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk distribusi Bitcoin ya dalam 0,85%. Ya ini indeks dari apa namanya on-chain ya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari total supply held by long-term holder, saat ini kondisinya juga masih overall bagus, hanya saja memang ada penurunan terjadi sejak bulan Juli. Ternyata long-term holder sudah pelan-pelan melakukan distribusi pada Bitcoin, ya diam-diam selama beberapa periode tersebut. Seperti itu. Kalau dari off-chain insight, ETF flow kehilangan momentum. Teman-teman, kelihatan dari data menunjukkan memang terjadi pelemahan inflow ya semenjak bulan September terakhir gitu. Di awal Oktober sempat ada kenaikan, tapi at the end di pertengahan Oktober seperti sekarang ini inflow-nya justru malah mengalami penurunan. Itu spot masih dalam selling pressure yang lumayan signifikan ya. Volume perdagangan sejak bulan Oktober pertengahan ini melonjak tajam. Ini berbeda dengan yang terjadi ketika di bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan ya awal Oktober itu masih sangat-sangat positif. Volumenya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba volume naik ya, dan ini didominasi oleh selling pressure sejak bulan Oktober pertengahan. Jadi pas ada tanggal 11 itu, 11 Oktober market ngedam. Nah itu semenjak itu selling pressure-nya terus meningkat seiring dengan meningkatnya probability atau kemungkinan market sudah berada di top levelnya gitu, sehingga menimbulkan kepanikan pada pasar. Sementara kalau kita sedikit melihat data on-chain dari ETF spot Bitcoin ya, itu datanya di tanggal 17 Oktober menunjukkan 366 juta US dollar ini keluar ya, didominasi oleh BlackRock, Fidelity, sama Grayscale. Sementara kalau untuk Ethereum spot ETF 232 juta US dollar keluar dari market. Sama didominasi oleh BlackRock, Grayscale, Fidelity, dan juga Bitwise. Gitu. Jadi ibaratnya investor-investor besar yang memang menitipkan dananya di banyak hedge fund, manajer investasi ini ya, itu pelan-pelan cabut dari market. Gitu. Tapi meskipun ada outflow, ada aja capital venture capital yang baru masuk seperti Cardone Capital. Ini dikabarkan baru aja melakukan pembelian sekitar 200 Bitcoin, teman-teman, di minggu ini ya, setelah ada dump tersebut. Ini mungkin bisa menjadi sebuah katalis yang bagus untuk market. Selain itu juga MicroStrategy, kalau teman-teman ngikutin beritanya, juga ada melakukan pembelian ya, meskipun cuma 200-an Bitcoin gitu. Kalau dari regulasi, SEC dari Paul Otkin ini akan pro innovation untuk kripto dan juga tokenization regulation. Jadi saat ini dari SEC ini kayak OJK-nya Amerika Serikat ya, itu lagi berfokus menangani yang namanya kripto dan juga tokenisasi, di mana kripto ini akan berpeluang menjadi sektor industri yang bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan. Ya, jadi SEC melihat hal tersebut dan tentu saja mereka akan melakukan pembuatan regulasi yang sangat pro untuk perkembangan inovasi ke depan. Gitu. Ini menurutku bisa menjadi sebuah katalis yang bagus. Sebenarnya sih ya, secara jangka pendek memang Bitcoin-nya mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat dari banyak aspek seperti regulasi, itu sekarang sudah sangat-sangat bagus loh untuk kesempatan, untuk peluang adopsi yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kita akan lihat gimana kiprah dari crypto market, apakah ini bakalan menjadi sentimen yang bagus di masa depan atau justru bubble gitu ya. Kemudian Bank of England rencana untuk melakukan regulasi stablecoin baru pada akhir tahun depan. Waduh, jauh banget ya teman-teman. Saat ini sih sebenarnya Uni Eropa sudah menyiapkan
mereka punya regulator ya. Memang kalau dari England sendiri itu karena dia sudah keluar dari Uni Eropa, jadi secara pembentukan regulasinya itu ya masih diserahkan kepada parlemen gitu. Otomatis ya ini akan takes time. Jadi England sendiri, Inggris itu masih bakalan berkutat pada rancangan undang-undang, perundang-undangan khususnya pada stablecoin. Sementara dari data yang lain, pembeli retail kehilangan 17 miliar US dollar akibat gejolak Bitcoin. Oh, ini pas crash kemarin ya. Itu kita nggak perlu update lebih lanjut ya. Teman-teman, Binance Lab atau namanya YCI Labs ya yang terbaru itu meluncurkan platform bernama for.meme. Ini merupakan platform peluncuran meme coin yang disupport penuh oleh jaringan BNB Smart Chain. Ini tentu saja merupakan sebuah platform yang mirip seperti Pump.Fund di Solana atau mungkin ya beberapa platform lain ya yang memang berfokus pada peluncuran proyek-proyek berbasiskan meme token gitu. Saat ini sedang digarap kurang lebih seperti itu oleh Binance Lab. Moga-moga ini bisa menjadi sebuah indikasi bagus untuk meme season ke depan. Tapi ya kita nggak tahu secara pasti. Kita lihat gimana minat dari pasar gitu. Kemudian Citigroup dikabarkan akan memberikan services ya untuk crypto custody. Nah, ini dimulai dari 2026 nanti. Jadi saat ini kan udah makin bagus ya regulasi di market kripto. Nah, tentu saja ini akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang pengen berinvestasi pada Bitcoin. Adalah nanti yang akan memfasilitasi khusus penyimpanan yang disebut sebagai custody service. Itu. Misalkan nih ada perusahaan yang pengen punya kepemilikan Bitcoin sangat banyak. Itu mereka tidak menyimpannya sendiri, tapi mereka akan menyimpannya di custody, perusahaan yang memang berfokus pada penyimpanan aset kripto gitu. Sehingga diharapkan penyimpanannya akan lebih aman, penyimpanannya akan lebih bisa dibilang lebih kena track lah, lebih bisa di-track dan diaudit gitu. Sehingga tidak menyebabkan perusahaan-perusahaan ini melakukan inefisiensi, khususnya meng-hire orang-orang yang tidak perlu gitu. Perusahaan akan lebih efisien kalau mereka menyimpan kripto mereka itu di custody service gitu. Nah, Citigroup akan melakukan hal tersebut. Jadi ini support untuk industri kripto dari perbankan besar. Negara Bhutan ini melakukan migrasi dari ekosistem Polygon ya pindah ke Ethereum. Bhutan adalah salah satu negara yang diam-diam punya kepemilikan Bitcoin cukup gede gitu, bahkan beberapa kripto aset lainnya. Nah, Bhutan sekarang dari yang sebelumnya dia support jaringan Polygon, ini dia pelan-pelan masuk ke jaringan layer 1 Ethereum kembali gitu. Apakah ini menunjukkan Polygon ada something wrong atau ini memang kedatangan dari Vitalik Buterin ke negara Bhutan ya yang menyebabkan ada semacam pindahan atau perubahan yang dilakukan oleh Royal ya. Royal itu kerajaan, teman-teman. Itu berita dari Bhutan. Kemudian OpenSea, teman-teman mungkin tahu banyak NFT yang diperdagangkan kemarin di OpenSea ya, salah satu platform pasar atau marketplace buat NFT. Sekarang sudah menyediakan layanan pembelian kripto. Bahkan rencananya mereka akan meluncurkan token bernama SEA. Si token ini nanti bisa diperdagangkan kurang lebih di kuartal 1 2026 gitu. Ini udah diproyeksikan bakalan listing. Jadi nanti akan ada token baru dari platform NFT OpenSea gitu. Kemudian dari data yang lain, Ondo Finance to SEC tunda rencana sekuritas tokenisasi Nasdaq ya, karena ada masalah regulator. Jadi Ondo Finance yang sebelumnya itu berencana memang melakukan tokenisasi untuk saham-saham gitu, seperti Apple, seperti ya itulah Microsoft, Apple, Tesla dan kawan-kawannya ditunda, teman-teman, tokenisasinya ditunda. Itu beberapa berita. Sekarang kita akan coba untuk kasih outlook buat Bitcoin seperti apa. Sebenarnya masih sama dengan perspektif yang kita sudah sampaikan. Pergerakan Bitcoin saat ini masih berada dalam extended bullish ya, bullish momentum, di mana semenjak
tanggal 24 Desember tanggal 16 Desember 2024, Bitcoin ini extend untuk create wave 5 dan kemungkinan bakalan berakhir di kisaran bulan kuartal 1 2026 nanti. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita melihat dari movementnya Bitcoin, harusnya dia masih bisa koreksi untuk mencari wave 4 untuk kembali naik lagi mencari wave 5-nya. Gitu. Proyeksi wave 4 teman-teman udah pada tahu di 102.000 sampai dengan 105.000 sampai dengan 95.000. Ya, dari 102.000 sampai dengan 95.000 US dollar itu akan menjadi level target untuk Bitcoin. Ya, dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Mungkin takes time sampai 2 minggu, I don't know, tapi moga-moga bisa turun dengan selamat. Gitu. Sementara ini kita melihat secara jangka pendek mulai ada buyer yang mulai masuk, teman-teman. Mengingat juga ada sentimen bagus, yaitu meredanya Cina dan Amerika Serikat, ini tentu saja bisa berdampak positif untuk Bitcoin. Gitu. Sementara itu Bitcoin dominance pelan-pelan turun, moga-moga hari Senin nanti cukup positif juga ya. Semoga Bitcoin dominance-nya bisa turun kembali. Tapi biasanya sih kalau misalnya weekdays kita dikasih kenaikan pada Bitcoin dominance, ya weekend biasanya turun gitu. Tapi coba kita lihat nanti hari Senin ya, apakah Bitcoin dominance bakalan kembali menguat. Saya mau ajak teman-teman lihat juga Bitcoin di weekly time frame. Tadi kita sudah sempat sedikit ulas ya. Seandainya kalau Bitcoin bisa closing bagus di weekly time frame, di close weekly time frame besok, ya let's say Bitcoin bisa berada di atas 118.000, ini akan menjadi sentimen yang bagus buat market. Even minggu depannya masih ada koreksi kembali, that's fine. Teman-teman, itu saya rasa masih akan sangat baik gitu. Dan ya dari progres kita sendiri sementara ini Bitcoin juga masih oke. Dari weekly time frame perspektif masih bagus. Meskipun memang harus ada koreksi, at least tidak ada indikasi pembalikan arah jangka pendek. Sementara kalau dari time frame daily-nya juga secara close candle ini overall masih oke ya, meskipun udah 4 hari beruntun kita close-nya merah gitu. Memang sudah sewajarnya Bitcoin harus koreksi sehat terlebih dahulu. Nah, kalau dari progres jangka pendek, ini aku lanjutkan update ya, teman-teman. Nah, secara wave teori, ini mestinya akan menjadi wave 1, 2, kemudian sekira on running mencari wave 3, 4, dan juga 5. Gitu. Bitcoin masih ada opportunity untuk dia koreksi ke wave 3, ya, dan naik nanti ke wave 4 kembali, kemudian dia turun balik ke wave 5 untuk mencari level-level support kuat. Gitu. Jadi don't worry kalau teman-teman misalkan merasa ketinggalan beli, kalian belum ketinggalan ya, market masih akan koreksi dan moga-moga koreksinya nggak yang flash dump gitu. Moga-moga bisa terarah atau terukur lah penurunannya tidak menyebabkan kepanikan pada market. Itu ya. Jadi outlook kita cukup clear. Saya merasa Bitcoin masih bakalan turun ya, dengan kalau ini dibedah bisa lagi teman-teman seperti ini. Ini kita ganti biar nggak bingung. Nah, gitu. Jadi Bitcoin dalam structure kecilnya dia memang masih dia baru aja menyelesaikan wave 3 dan sekarang dia lagi mencari wave 4. Nanti kalau dia udah nggak kuat bisa jadi setelah closing weekly besok bisa jadi ada bantingan gitu. Jadi ya prepare aja untuk itu. Weekend kali ini moga-moga masih dikasih kesempatan buat naik. Itu ya buat Bitcoin, semoga clear. Saya mau update juga untuk Solana karena kemarin banyak teman-teman yang bilang wah nggak abdol nih kalau bahas Ethereum tapi nggak bahas Solana. Jadi Ethereum outlooknya kita udah bahas, kita nggak akan ulangi. Teman-teman kalau misalkan ketinggalan bisa cek video YouTube kita kemarin ya di analisa pagi. Kita bahas untuk Solana dan juga BNB buat tambahan. Kalau untuk Solana, overall ini masih dalam tren yang bertahan di kisaran level 185. Nggak terlalu bagus, ya, tapi kalau dibilang jelek pun juga enggak. Volume perdagangan belakangan mengalami kenaikan untuk Solana dan ada opportunity untuk dia masih bisa rising up, masih bisa naik lah, gitu. Target saya sih kalau koreksi ini telah berakhir buat Solana, ya ini sebenarnya kita akan nunggu close untuk daily ya, tapi kalau saya rasa sih ini kenaikannya ini nggak bakalan sangat ekstrim tinggi teman-teman. Kita masih consider ini sebagai sebuah 5 wave penurunan seperti ini gitu. Kemungkinan masih akan ada penurunan, tapi setelah wave 5 ini tercapai kita harusnya akan ada proyeksi untuk kenaikan yang lebih kuat
gitu. Harapannya sih masih bisa balik naik ke $200, tapi nggak tahu lah ya. Ini kan dia juga masih bergerak dalam sebuah apa namanya teman-teman, channel ya, descending channel. Jadi ekspektasi kita pergerakannya bakalan seperti ini nanti gitu. Ngetes untuk wave C di sini, kalau udah finish wave C ya kemungkinan kita masih bisa koreksi kembali untuk last dip-nya gitu. Jadi untuk Solana level ideal buat reakumulasi yaitu di sekitaran level 155. Ya, dari harga sekarang 155 itu level yang sangat-sangat murah dan sangat-sangat oke kalau teman-teman memang pengen buat kembali akumulasi dengan ekspektasi dia masih bisa run up naik ke dekat-dekat area $200. Nggak bisa spesifik tapi dekat-dekat area tersebut. Gitu. Itu buat Solana. Kalau buat update-nya BNB, BNB aku udah wanti-wanti teman-teman sebelumnya. Kalau kalian perhatikan di sini kita ada create double top teman-teman, dan ini sangat sangat kuat secara tren. Jadi sebenarnya trennya BNB ini agak sedikit harus diperhatikan gitu. BNB sudah mencoba buat ngetes area support di sini yang aku tandai ini ya, yaitu di sekitaran level 1100, tapi akhirnya sempat di breakdown. Artinya apa? Momentum BNB ini udah mulai melemah gitu. Kemungkinan BNB bakalan koreksi ya, koreksi agak sedikit dalam setelah ya impulsif tren yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini so far wajar, Bitcoin sudah finish wave 5 di sini dan memang sudah sewajarnya untuk dia koreksi sehat terlebih dahulu gitu. Kira-kira buat BNB kalau kita coba ukur dengan Fibonacci retracement, wah ini trennya udah sangat impulsif ya. Berarti kita bisa ambil dari sini. Oke, dari sini ya teman-teman, tarik ke atas sini. Possibility level target yang akan dikunjungi oleh BNB ke depan itu ada di Fibo 50, yaitu di 933, dan juga Fibo 61,8 di 832 gitu. Jadi di level tersebut saya rasa akan menjadi potensial target buat BNB ke depannya ya, di dalam fase koreksi ini. Tapi apakah setelah itu BNB bakalan bisa lanjut bullish kembali atau tidak? Kalau menurut saya sih secara tren ini masih oke ya. BNB meskipun dia harus koreksi jangka pendek, tapi secara momentum ini masih sangat bullish gitu. Itu sih. Jadi itu pembahasan kita untuk news, sentimen, market ya kan, Bitcoin, Solana, dan BNB kita udah bahas. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you so much buat yang udah support. Kalau teman-teman pengen join di komunitas Telegram kita, linknya aku sediakan di bio atau di kolom deskripsi video ini gitu. Jadi happy weekend untuk kita semua. Nanti kita akan coba untuk update lagi ya perkembangan dan pergerakan dari Bitcoin. Mungkin siang harinya kita akan coba untuk bikin live lagi. Oke ya, selamat pagi teman-teman. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan ya. Akhir kata saya Andre, makasih.